Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Erin Kansakalista dan teman saya Nur Afni Khairunisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis bermain dan jenis permainan. Langsung saja, bermain. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir kegiatan tersebut. Dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Sebagian orang menyatakan bahwa bermain sama fungsinya dengan bekerja. Jenis bermain dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, 1. Bermain aktif, kedua bermain pasif, ketiga bermain peran, keempat bermain sensori motor, yang kelima bermain pembangunan. Yang pertama, bermain aktif. Dalam permainan aktif, kesenangan yang timbul dari apa yang dilakukan individu atau anak, seperti kegiatan berlari atau membuat sesuatu. Kemudian bermain pasif. Dalam bermain pasif atau hiburan, kesenangan diperoleh dari kegiatan menonton dari orang lain, seperti menonton televisi atau menonton drama. Selanjutnya, bermain peran. Vygotsky dan Erikson mengemukakan bahwa bermain peran disebut juga dengan main simbolis atau pura-pura, berfantasi dan imajinasi, atau main drama. Bermain drama sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial dan emosi anak pada usia 3-6 tahun. Bermain peran dapat dibagi menjadi dua, yaitu bermain peran makro, di mana anak berperan sesungguhnya dan menjadi seseorang atau sesuatu. Sedangkan bermain mikro adalah anak memegang atau menggerakkan benda yang berukuran kecil untuk menyusun adegan. Seperti contohnya boneka tangan. Kemudian bermain sensori motor. Bermain sensori motor atau main fungsional di mana anak belajar melalui panca indera dan hubungan fisik dengan lingkungan mereka, seperti bermain pasir kinetik dan yang menggunakan sensori motor mereka. Kemudian bermain pembangunan atau konstruksi adalah main mempresentasikan ide anak melalui media yang bersifat cair dan media yang bersifat terstruktur. Piaget biasa dalam mengemukakan bahwa main pembangunan membuat anak untuk mengembangkan keterampilan yang mendukung tugas-tugas di sekolah kemudian. Adapun bahan main pembangunan dapat kita gunakan yang bersifat cair, bahan alam, di mana menggunakan dan bentuk ditentukan oleh anak seperti pasir, cat, play-doh, krayon, pulpen, dan sedangkan media yang terstruktur, bahan yang bisa digunakan adalah balok dan seperti Lego. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai jenis permainan. Jenis permainan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jumlah pelakunya, yang kedua berdasarkan jenis aktivitasnya, yang ketiga berdasarkan alat permainannya, dan yang keempat bermain berdasarkan bentuk. Yang pertama bermain berdasarkan jumlah, terdapat 2, yaitu bermain personal dan bermain kolektif. Kalau bermain personal itu adalah bermain yang dilakukan oleh seorang anak, sedangkan bermain kolektif itu dilakukan dengan sekelompok anak. Selanjutnya, bermain berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama ada bermain fisik. Bermain fisik ini dilakukan oleh anak dengan melibatkan aspek motorik kasar, motorik halus, serta semua alat inderanya. Pada kegiatan bermain fisik ini terbagi menjadi 2, yaitu bermain fisik personal kompetitif dan bermain fisik kolaboratif kompetitif. Bermain fisik kompetitif ini adalah bermain yang dilakukan anak dengan berbagai aktivitas fisik yang hasilnya adalah meraih suatu kemenangan. Contohnya seperti sepak bola, lomba lari, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bermain fisik kolaboratif kompetitif. Bermain ini itu bertujuan untuk saling bekerja sama dan meraih kemenangan. Contohnya seperti estafet kelereng, estafet karet,
Selanjutnya, bermain imajinasi. Bermain ini adalah bermain yang dilakukan oleh seorang anak maupun sekelompok anak yang melibatkan aktivitas mental dan benda-benda konkret. Contohnya seperti bermain peran, bermain masak-masakan, bermain rumah tangga, dan lainnya. Selanjutnya, bermain berdasarkan alat permainannya. Yang pertama ada bermain permainan manual. Bermain ini itu tanpa melibatkan alat mesin seperti itu. Contohnya bermain kelereng, gangsing, congklak. Selanjutnya bermain mekanik. Kalau yang tadi bermain manual kan tanpa alat mesin ya. Kalau yang mekanik ini menggunakan teknologi mesin seperti video game. Nah, selanjutnya bermain berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi 8. Yang pertama bermain sosial, seorang diri sebagai penonton, bermain paralel, bermain asosiatif, bermain kooperatif, bermain dengan benda, dan bermain sosiodramatik. Nah, yang pertama ini bermain sosial. Bermain sosial ini bersifat soliter, yaitu bermain yang sifatnya seorang diri atau sebagai penonton, terus bermain paralel, bermain asosiatif, dan bermain bersama. Yang kedua ada bermain seorang diri, berarti tanpa menghiraukan apa yang dilakukan di sekitarnya, meskipun di dalam ruangan itu terdapat anak lain gitu. Dan yang ketiga itu bermain sebagai penonton. Permainan ini itu bersifat pasif, hanya sebagai penonton saja. Dan yang keempat itu bermain paralel. Permainan ini dilakukan sekelompok anak dengan menggunakan alat permainan yang sama, tetapi masing-masing bermain sendiri-sendiri sehingga mereka tidak bergantung satu sama lain. Yang kelima bermain asosiatif. Bermain ini itu beberapa anak bermain bersama tetapi tidak ada aturan yang mengikat mereka. Terus yang keenam itu bermain kooperatif. Misalnya seperti ketika anak bermain toko-tokoan, terdapat anak yang berperan menjadi sebagai penjual, sebagai pembeli. Nah, yang ketujuh ini bermain dengan benda. Misalnya seperti anak-anak ketika bermain kartu-kartu tersebut itu dijadikan menjadi pagar atau dinding oleh mereka. Nah, yang terakhir ada bermain sosiodramatik. Bermain ini adalah salah satu bermain peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang sering dilihat anak-anak di sekitar mereka. Contohnya seperti bermain menirukan pembicaraan antara guru dan murid. Nah, kesimpulannya, bermain memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Jenis-jenis permainan yang mencakup perkembangan aspek tersebut yaitu seperti bermain personal dan kolektif, bermain fisik, bermain imajinasi, bermain manual, dan bermain mekanik. Selain itu, bermain juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya seperti bermain sosial, bermain seorang diri, bermain sebagai penonton, bermain paralel, bermain asosiatif, bermain kooperatif, bermain dengan benda, dan bermain sosiodramatik yang sudah tadi kita jelaskan di awal video. Nah, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai jenis bermain dan jenis permainan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.